Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Setiawan. Informatika 02 NIM 21113934 Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang cara memakai atau mengaplikasikan Linux di Oracle VM VirtualBox. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Kita start di sini. Kita masukin password yang setelah dibuat kemarin. Setelah kita buka Linux-nya, kita masukkan, kita buka terminalnya, dan kita buka materi yang mau kita jalanin. Di sini kita mau mengaplikasikan perintah dasar dari sistem operasi Linux. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita coba. Kita masuk ke praktikum pertama. Dan praktikum pertama. Di sini saya coba melihat identitas diri dengan mengetikkan ID. Ya, ID Reza Setiawan 12. Setelah itu, saya mau melihat tanggal dan kalender dari sistem. Untuk melihat tanggal saat ini, kita mengetikkan perintah date. Minggu 20 Maret 2022 jam 11.50. Setelah melihat tanggal saat ini, saya ingin melihat kalender di bulan 9 2002 dengan mengetikkan perintah kal bulan 9 2002. Atau kita mau melihat kalender dalam satu tahun, kita menggunakan perintah kal min y. Setelah melihat satu tahun, kita masuk percobaan ketiga, melihat identitas mesin yang saya gunakan dengan mengetikkan hostname. Saya memakai VirtualBox. Setelah itu saya ketikkan username. Di sini saya memakai Linux ya. Terus mau melihat fullnya dengan mengetikkan uname min a. Enter. Sini keluar Linux VirtualBox. Terus ini eh, proses, aduh, udah keluar ini. Terus kita mau melihat siapa yang sedang aktif. Siapa yang sedang aktif dengan mengetikkan w user resistion 0 atau dengan mengetikkan kami ya Reza Setiawan.
Setelah itu kita mau mengubah informasi finger. Sebelum kita mengubah informasi finger, pastikan sudo apt update dulu, diinstal dulu, eh, diinstal dulu sudonya, sudo apt-nya itu diupdate atau diinstal dulu. Karena kalau nggak gitu fingernya nggak kelihatan. Sudo apt in password. Setelah selesai, eh, setelah selesai, kita di sini mau menginstal sudo apt-nya. Kita tuliskan perintah sudo apt install. Tinggal di enter, tunggu prosesnya. Karena saya sudah menginstal, jadi saya nggak perlu lagi install. Baru kita lihat informasi finger dari Reza Setiawan. CAFN, nama usernya Reza Setiawan 14. Number ini untuk mengubah informasi finger ya. Nomornya kita ganti sini 6, kita ganti sini 0812 6420. Oke, homework ini 999. Oke, setelah itu kita mau melihat fingernya. Kita ketikkan finger bagian Reza Setiawan font ini. Setelah itu baru kita melihat finger dari Reza Setiawan. Yang tadi kita rubah di sini nih nomor HP kayak gini, ini office-nya nomor 6, nomor HP-nya ini. Sebelum itu kita ganti tadi yang dari sini. Nih, sebelumnya itu nomor HP-nya 293.703. Terus saya ganti ini. Berhasil dirubah ya. Nih. Setelah melihat informasi stranger, kita mau menggunakan manual, dengan cara manual, dengan menggunakan perintah man ls. Nih, yang tertera di ls ini keluar di sini. Untuk balik ke kode ini lagi cukup dengan tekan Q, maka dia akan balik lagi ke sini. Atau kita mau melihat informasi dari perintah-perintah man. Nah, di sini ada man min k besar, man ff, man min l. Kita balik lagi. Setelah itu kita mau membersihkan layar dengan cara mengetikkan perintah clear. Oke. Setelah menghapus layar, di sini perintah mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Kita ketikkan di sini up propose that. Yang berhubungan dengan that akan keluar di sini. Apa kayak informasinya itu apa? Kayak gini manggil terus kal gitu. Di sini kita mau manggil calendar. Setelah itu kita mau mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Kita ketikkan what is that. That-nya that 1. Oke. Sekarang kita masuk ke percobaan 9, manipulasi berkas file dan direktori.
Yang pertama kita ketikkan perintah ls untuk menampilkan current working directory ls. Oke, di sini ada scope, dokumen, download, musik, picture, public, template, and video. Setelah itu kita mau melihat file lengkapnya. Kita ketikkan strip L atau min L. Oh, sorry, lupa. ls min L. Nah, di sini barisan-barisannya. Setelah min L, kita mau melihat file yang tersembunyi dengan mengetikkan ls min a. Ya, di sini ada beberapa file yang tak ditampilkan di min L tadi, tapi dia akan ditampilkan di min a. Setelah itu kita menampilkan semua file tanpa processing sorting dengan mengetikkan ls min f. Ya. Setelah itu kita mau menampilkan isi sesuatu directory dengan cara ls user, penggunanya siapa. Nah, ini ls user. Kalau menampilkan directory root itu dengan cara ls straight. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian 7, menampilkan semua file atau directory dengan menandai tanda untuk asterisk, tanda slash untuk directory, tanda asterisk untuk file yang bersifat executable, tanda add untuk file symbolic link, tanda sama dengan untuk socket, tanda persen untuk without. Kita coba ls min l etc ls min f etc. Bukan semua file terlebih tanda. Oh, sorry, salah. ls min f spasi etc. Terus kita menampilkan file atau secara lengkap dengan cara ls min l strip etc. Oke. Setelah itu menampilkan semua file dan isi directory. Oke, kita tekan ls min r user. Oke, kalau belum berhenti kita cukup menekan dia akan berhenti. Terus untuk melihat tipe file kita cukup ketikkan file atau file hitam lebih lengkapnya. Kayak gini, di sini tertulis desktop, itu tuh the directory, download directory. Terus kita di sini mau mengetikkan file bin user. You cannot open user no software.
Setelah itu kita mau coba menyalin file dengan cara membuat file pertama, habis itu kita copy ke folder kita. Ini cara masukkan perintah cp etc group. Sini kita buat namanya E1. Source directory ls cp spasi etc group. Oke, kita lihat ya, E1 nya sudah, file E1 sudah muncul di direktorinya. Terus kita coba mau mengcopy E1 jadi E2 dengan perintah cp E1 E2. Oke, keluar E1 E2. Kita mau buat 3, cp E1 jadi E3. Oke, kita lihat. Oke, keluar ya E1 E2 E3. Setelah itu kita mau buat mengcopy file E1 E2 E3 ke dalam folder, ke dalam direktori baru. Kita mau dulu direktori barunya, mkdir sampel. Oke, kita lihat sampelnya udah keluar. Nih, sampel udah keluar, kita masuk ke cd sampel. Mati bos, kita mau pindahin langsung aja dengan cara copy. cp itu copy ya, copy perintahnya tuh E1 E2 E3 ke dalam direktori sampel. Cara copy cp E1 E2 E3 ke dalam folder sampel. Nah, dan masuk. Ringan saja. Oh, tulisannya salah. cp E1 E2 E3 ke dalam folder sampel. Kita lihat masuk ke dalam sampelnya ls. Ya, sudah tercopy E1 E2 E3 nya. Kita lihat lagi di folder direktorinya, apakah hilang. Enggak ya, masih tetap, karena dia copy bukan mindahin. Kalau mindahin yang di direktorinya bisa hilang. Setelah itu kita masuk ke percobaan 12. Melihat isi file. Kita mau melihat isi file dari E1 nya dengan cara cd, kita masuk ke dalam cd sampel, baru masuk, kita ketikkan cat E1. Nah, ini tadi isi dari file E1.
Setelah itu kita mau menampilkan file per satu layar penuh. Oke, dengan mengetikkan more E1. Ini ke bawahnya spasi aja bisa ya kalau nggak enter. Setelah itu kita mau mengubah nama file. Kita mau mengubah nama file. Memindahkan. Kita mau mengubah nama file dengan cara mf nama file pertama E1 baru nama file kedua ZZ misalnya gitu. Kita lihat di sini list E2, E3, ZZ karena E1 udah berubah ke ZZ. Setelah itu kita mau memindahkan file ke directory lain. Kita coba, kita balik lagi ke CD home. Kita mau mindahkan E2, E1, E2, E3 supaya masuk ke directory baru. Kita buat dulu directory-nya mkdir sampel 2. Kita mau mindahin dengan cara move E1, E2, E3 ke dalam sampel 2. Kita masuk ke dalam sampel 2. Kita mau lihat udah dipindahkan belum, atau kita mau lihat dulu ini udah hilang belum. Udah. Setelah udah hilang sini kita mau lihat folder sampelnya. Kita masuk ke sampel 2. Setelah masuk sampel 2 kita tekan ls. Iya, yang tadi di atas ini, yang ini sudah masuk ke dalam folder sampel 2. Oke. Setelah itu kita mau menghapus file dari file E1, E2, E3 dengan cara rm E1, rm E2, rm E3. Kita lihat ls. Ya, udah kosong ya. Foldernya sudah kosong. Kita balik lagi ke dalam home tadi, ls. Sini kita mau menghapus sampel 2 direktorinya. Kita ubah mf rm dir sampel 2 list. Lah, sampel 2 nya hilang karena kita sudah hapus. Setelah itu kita mau mencari kata atau kalimat dalam file. Oke, kita ketikkan grep root etc passwd root 0 keluar ya. Setelah itu kita mau grep student etc passwd. Oke, tapi di sini kita nggak kosong, masih kosong file. Oke, setelah itu kita mau mengerjain latihan 1. Begitulah percobaan dari 15 kata tersebut. Sekarang kita mau mengerjakan latihan yang ada di laporan
Sekarang kita mau mengerjakan latihan yang ada di proposal tersebut. Oke, yang pertama, ubahlah informasi finger pada komputer Anda. Finger, kalau finger itu perintahnya CHFN. Password, setelah masuk, kita mau merubah romnya jadi 7. Nomor HP-nya kita rubah 0821. Kompon 124. Oke. Begitu sudah. Setelah itu udah kita rubah, kita mau lihat yang merubah itu berhasil atau enggak dengan mengetikkan perintah finger. Login register 12 Office 7, nomor HP 0821, ini name-nya, phone-nya 124 yang tadi kita rubah barusan. Oke, setelah itu kita masuk dari. Nah, sekarang kita mengerjakan latihan 2. Lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Sini kita bisa mengetikkan who atau my oke, register atau W doang. Ini user yang sedang aktif pada komputer Anda. Masuk perintah ketiga. Perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh? ls min y. Oh, sorry, kok ls. Kalender min y. Oke, 1 tahun penuh. Setelah itu kita mau ngerjain nomor 4. Bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call? Manual perintahnya call. Oke, kita tulis man call. Tuh, siap. Setelah itu kita mengerjakan nomor 5. Bagaimana melihat perintah manual list dengan kata kunci sort. Sini kita coba tulis manual ls. Oke, keluar. Nomor 6. Bagaimana tampilan untuk perintah ls min a? Oke, ls min a min l. Ya, tampilannya gitu ya. Kita clear dulu ya, biar bersih. ls min al. Ya, tampilannya kayak gitu. Tampilannya kayak seperti ini. Oke, kita clear lagi. Kita masuk nomor 7. Tampilkan semua file termasuk yang hidden file pada directory etc. Directory kita cukup mengetikkan ls min a. Ya, ini yang tersembunyi langsung kelihatan yang di sini ya. Masuk nomor 8, tampilkan semua file secara lengkap pada directory etc. Oke, cukup kita tekan ls min a. Tampilkan semua file secara lengkap pada directory etc. Secara lengkap. Secara lengkap. Ini kita setelah kita lihat folder sembunyi tadi,
Tekan semua pada directory. Kita cukup masukkan lsl. Oh, ls min l. Oke, keluar. Nomor 9, buatlah directory prac 1 pada titik terakhir. Kemudian kopikan file etc group ke file tes1, tes2, dan tes3 pada directory ini. Oke, kita buat prac 1 dulu. mkdir prac 1. ls apakah ada keluar? mkdir prac 1. Oke, kita mau buat kopikan file etc group. cp copy file etc group ke file tes1. ls ya, tes satunya sudah keluar. Kita buat tes 1, copy tes 1 ke dalam tes 2, copy tes 1 ke dalam tes 3 karena ada dia 1 2 3. Oke, ls tes 1 tes 2 tes 3 udah jadi. Setelah itu tampilkan isi file tes 1. Tampilkan isi file tes 1 layar penuh. Cat tes 1. Nah, setelah itu pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Ke home directory. Pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Oh, mungkin maksudnya gini. Tes 1, tes 2 tadi, tes 3 kita pindahkan dulu ke folder prac 1-nya. Move tes 1, tes 2, tes 3 ke dalam prac 1. Oke, kita masuk ke dalam prac 1-nya. Setelah kita masuk prac 1, kita buka, ada tes 1, tes 2, tes 3. Terus kita mau mindahin lagi nih ke home-nya nih, ke home directory tadi dengan cara move tes 1, tes 2, tes 3. Ada gambar cacing. ls ya udah kosong ya, ls tadi. Kita balik ke dalam cd home. Setelah kita balik ke cd home, kita buka ls ya, tes 1, tes 2, tes 3 nya balik lagi ke yang pertama. Terus perintah ke-12, hapus file tes 1 dan tes dengan konfirmasi. Kita mau ngapus tes 1 sama dengan tes 2, rm tes 2. Lihat tes 1 dan tes 2 nya hilang. Oke, begitulah. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.